Kata Mas Gung bilang, tulis itu nggak usah jauh-jauh. Kalau kamu nggak tahu tentang London, nggak usah nulis tentang London. Kalau misalnya mau tulisannya cepat selesai, tulis aja apa yang kamu rasain. Ya, sekarang kita mau ngomongin rehat sejenak nih. Ini tuh rangkaian dari kegiatan di Nyenyore yang hari keberapa nih? Senin, Selasa, ini hari Rabu ya? Keempat? Oh keempat ya, dari Minggu ya? Yoi. Semoga bermanfaat kehadiran kakak-kakak semuanya di sini bersama saya Hilal. Rehat sejenak ini sebenarnya adalah antologi cerpen dari Forum Lingkar Pena se-Banten. Jadi para penulisnya itu ada 12 orang ya. Jadi dahulu kala ada namanya komunitas bernama Forum Lingkar Pena. Iya, karena sekarang sudah tidak berpena-pena lagi ya, digital ya semuanya ya. Kita panggilkan pembicara pertama hari ini adalah salah satu penulisnya, itu Rama Zafrai Rahmat. Pembicara kita yang kedua adalah Kak Ratih. Nah, Kak Ratih ini anaknya generasi Z banget nih. Kak Ratih ini Zetizen Icon Pendidikan 2021. Sini Kak Ratih. Oke. Kalau nanti Kak Rahmat ini akan membahas dari sisi kepenulisannya, juga kayak misalnya dapur-dapurnya, ya kan? Nanti kalau Ratih ini akan membahas dari buku ini sebenarnya masih diterima sama anak-anak muda zaman sekarang nggak sih, gitu kan? Oke. Halo semua, apa kabar? Sehat. Banyak yang muka-muka nggak saya kenal ya, Lam. Apa kamu sudah tidak terkenal sekarang? Ya juga. Iya juga ya. Atau udah jarang. Udah jarang di sini ya. Seneng aja sih nulis itu, karena kalau saya sih tidak membatasin mau nulis cerpen, mau nulis apa kayak gitu. Apa yang bisa ditulis ya ditulis gitu. Termasuk nulis di Kompasiana yang viral itu, yang ngegosipin siapa pejabat. Iya. Oh. Di Kompasiana lumayan viral karena ngegosipin Kasih tahu dong, Cilegon. nulis di Kompasiana tuh dapat duit nggak sih? Coba kasih tahu. Dapat. Nah, sampai kesini pun tadi ya menggunakan fasilitas itu karena setiap bulan dapat GoPay. Oh, GoPay. Dari Kompasiana itu Dari kan Kompasiana gitu. Okay. Ya itulah nulis. Cuma sempat di fiksi tidak produktif itu ketika jadi wartawan. Terutama di kerjaan yang mungkin paling lama sekarang karena ada di kampus Al-Heria yang paling lama udah mau 5 tahun aja sih. Oke, sekarang kita masuk ke buku ini ya, Sejenak nih. Boleh jelasin ini cerita tentang apa? Judulnya Sejenak, apa nih Sejenak nih? Silakan Kak. Tadi udah, kita tuh sebenarnya buku ini pernah diikutkan lomba tapi nggak menang. Meskipun nggak menang, setidaknya kita udah seneng dulu di awal. Karena apa? Kita ada di list paling pertama. Ternyata FLP Serang mungkin daftarnya pertama, jadi ada di list pertama gitu. Jadi dibaca banget. Iya, dibaca banget sama teman-teman FLP se-Indonesia. Mungkin menulis cerita yang berjudul Sejenak ini nggak berpikir ke arah situ. Ternyata kesini-sini artis makin banyak. Dan kondisi apa ya, orang yang sakit COVID pun sekarang udah biasa aja ya, nggak malu-malu kayak dulu gitu. Nah terus yang berdampak lagi cerita di sini ada yang mau lahiran, ada yang mau balik dari pondok pesantren bingung nggak bisa, terus apalagi ada yang mau mudik yang dari Bugis ke Cilegon ternyata nggak bisa gitu. Akhirnya rehat sejenak. Sebenarnya nggak sejenak juga ya, karena kita kelamaan. Tahun ya? Iya. Kita udah kelamaan banget gitu di rumah aja. Kayaknya kalau di rumah aja juga nggak betah. Waktu awal-awal di bulan Maret itu kan seneng ya? Di rumah di aja rumah gitu. Tapi kan aktivitas sering di luar, sering ketemu sama teman-teman, bosen juga. Meskipun kemudian ada Zoom sebagai alternatif kita belajar. Sekarang orang boring kalau nge-zoom ya? Boring banget. Hidupin kamera tapi kameranya tutupin gitu kan? Di Nah, face. itu saya pernah loh waktu 2 bulan yang lalu diminta mahasiswa untuk ngisi pelatihan jurnalistik. Ternyata dicuekin ya? Di Zoom, kenapa pada ditutup ya? Iya. Ya serius loh, kan bete ya kita. Iya. Kalau ketemu sekarang kayak gini kan ketahuan Iya. ekspresi wajah teman-teman juga. Tapi saya balik lagi ke buku ini, seneng sih teman-teman masih ada semangat untuk kembali menulis.
sayangnya ini yang ngomporin nggak datengin ya Bu Tias. Iya, nanti datang kok beliau. Nanti datang. Kebetulan teman-teman FLP ini juga ketika kita sudah tidak lagi perawan, tidak lagi muda, kuliah juga udah pada lulus, jadi jarang ketemu ya. Iya. Sibuk dengan rumah tangganya masing-masing, sibuk dengan Pekerjaannya masing-masing. Tapi tetap senang meskipun kita jarang ketemu. Teman-teman masih produktif untuk nulis. Itu aja Kak? Itu aja. Ada lagi? Oke, sekarang kita ke Karatih ya. Karatih ini adalah alumni SMA 1 Pandeglang, bener ya? Karatih juga ini sekarang anak hukum ya, UIN SMA Banten ya. Terus kebetulan sekarang jadi netizen ikon pendidikan 2021, rumahnya di Pandeglang di Cigadung ya? Iya, Daerah situ ya? Karangtanjung. Karangtanjung ya. Baru dapat banget buku ini hari ini ya? Iya, baru tadi. Boleh komentarin deh. Tadi Karena kan, aku bentar, karena kan ini kan nulis kan kakak-kakak yang anak-anak generasi Y, sedangkan kamu kan generasi Z kan, boleh ceritain. Iya, jadi sebelumnya halo teman-teman semua, salam kenal. Saya Rati. Tadi udah sempet baca sih Kak 1-2 cerita gitu ya. Dan yang Rati lihat tuh ini menarik banget sih kalau buat kita yang suka buku gitu, buat kita yang emang suka cerpen, buat yang anak muda juga ini kayak pas banget buat kita merefleksikan diri dari pandemi gitu. Kayak misalkan sebenarnya di pandemi itu yang terdampak bukan kita doang loh gitu. Ada masih banyak orang-orang dengan latar belakang berbeda, termasuk di dalamnya ada dari sini gitu. Kan ini macam-macam kan ceritanya, tadi ada 12 cerita ya Kak. Ada 12 cerita dengan latar belakang yang berbeda, dengan tokoh yang berbeda juga. Itu kayak ngebuat kita sadar gitu kalau sebenarnya nggak apa-apa kok buat nggak baik-baik aja di pandemi ini gitu, karena semua orang juga terkena dampaknya. Kayak gitu sih kalau menurut Rati Kak. Oke, anak-anak sekarang tuh mereka tuh kan bisa dibilang jauh nggak sih dari buku? Bisa banget sih, apalagi generasi Z, generasi jangankan generasi Z gitu ya Kak, generasi yang milenial yang lahir tahun 2000-an aja tuh udah kayak terkena globalisasi sekarang, banyak yang lebih mengandalkan gadgetnya daripada bukunya gitu. Walaupun emang sekarang bisa sih kita baca buku lewat buku digital gitu ya, buku e-book. Cuma kalau Rati sendiri sih kayak lebih suka baca buku fisik gitu, karena kita bisa kayak lebih masuk gitu ke ceritanya kalau di sini, terus sama lebih fokus. Kalau baca buku e-book tuh rentan terpapar radiasi nggak sih? Jadi lebih cepat Ke distract. matanya minus gitu kan? Iya, iya. Capek ini. Iya, tapi kalau nggak baca kok otaknya minus ya Ramadnya. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Iya kan? Iya. Nah, menurut kamu apa sih buku-buku yang disukain sama anak generasi Z sekarang? Buku-buku yang ada gambar-gambarnya kayak NKCTHI, buku-buku grafik book gitu, atau cuman orang tuh kan kadang-kadang kayak jenuh nggak sih ngetek semua gitu kan, mana gambarnya gitu kan, nggak ada. Gimana? Iya, kalau yang Rati kayak analisis mungkin. Analisis dong. Enggak sih, Anak hukum analisis. maksudnya kayak yang teman-teman Rati gitu ya, suka baca, emang lebih suka ke buku-buku yang berinteraktif gitu sih Kak, yang kayak ada gambarnya gitu. Cuman beda lagi kalau misalnya alur ceritanya yang bisa ngebuat kita pengen baca lagi gitu, itu mungkin bisa sih. Maksudnya buku yang kayak nggak ada gambarnya pun masih diminati gitu. Tapi cuman untuk kelasnya mungkin yang udah lebih ke iya. anak-anak. Kalau dibilang kutu buku agak jahat ya, predator buku. Mungkin dia keren ya. Iya. Jadi dia nggak ngerti mau dia ada gambarnya kayak nggak ada gambarnya dia baca ya, selagi itu menarik ya. Nah, menurut kamu buku yang enak ditamatin dalam buku sekejap kayak buku-buku Terelie itu enak banget kan? Terelie, Boy Chandra gitu kan? Itu buku-buku yang kayak gimana sih versi kamu? Kalau aku sukanya, kalau yang Bung Tere tuh aku paling suka yang judulnya Tentang Kamu. Jadi itu kayak bukunya itu nyelipin cerita di dalam cerita gitu Kak. Iya. Kalau kayak sekarang ada genre baru grafik bukan yang itu Marcella FP, yang NKCTHI, terus satu lagi apa yang terbaru? Kita Terlalu Banyak Bercanda. Itu gitu kan. Nah, itu kan punya pasarnya sendiri ya. Kalau kamu lebih asik baca buku yang satu halaman ada gambar itu bahasa-bahasa puitis yang quote-quote gitu, atau buku-buku dengan gaya kuno kayak gini nih? Kalau aku lebih prefer ke ini sih. Karena? Soalnya ada ceritanya gitu. Kalau misalnya yang kayak buku Kak Marcella itu kan kayak cuma quotes satu dan kita harus
kayak bikin cerita sendiri gitu loh. Kalau ini kan kita udah tahu alurnya, kita bisa bayangin tokohnya siapa gitu. Kalau aku lebih suka yang itu, tapi nggak tahu ya, mungkin ada banyak orang juga yang lebih sukanya bukunya kayak Kak Marcella. Benar. Nah, teman-teman semuanya, buku ini kan diproduksi oleh Gong Publishing ya. Jadi tadi udah sempat ngobrol sama Kak Salam selaku penanggung jawab Gong Publishingnya. Itu sejak Kak Salam pegang dari 2013, bener ya Kak Salam ya, sampai 2021 itu ada sekitar 300 judul buku yang udah diproduksi. Tepuk tangan dong buat Gong Publishing. Keren banget. Dulunya Gong Publishing namanya Lumbung Kreatif. Itu kalau nggak salah tahun berapa? 2008 ya kan. 2008 ke 2013 itu ada sekitar 300-an. Berarti Gong Publishing itu udah ada sekitar 600 judul buku. Tepuk tangan lagi dong. Keren banget. Nah, kata Mas Gong bilang, tulis itu nggak usah jauh-jauh. Kalau kamu nggak tahu tentang London, nggak usah nulis tentang London. Kalau misal mau tulisannya cepat selesai, tulis aja apa yang kamu rasain. Makanya kebanyakan tulisan itu 80% adalah pengalaman batin penulisnya. Bener Rahmat? Iya, bener. Ini bener-bener dari teman-teman yang nulis pun lebih banyak curhatan. Curhatan, ada yang mau lahiran. Ini kan waktu itu iya, dia COVID ya kan. Mau lahiran, tapi dalam kondisi COVID sekarang kan ribet banget ya kalau mau lahiran di rumah sakit. Dan itu ada ceritanya di sini. Terus ada Bu Guru Abai, buku-buku yang tak lagi bicara. Bu Guru Abai juga, dia kan menceritakan anak muridnya ketika sekolah online malah malas ya, jadi lebih banyak main game daripada mau belajar. Dan itu kan memang ada sisi-sisi yang kemudian COVID ini berdampak banget gitu. Ya coba kita tanya Kak Dio ya, dia nulis apa di sini? Coba pinjam. Kak Dio, kamu nulis apa di sini? Judulnya apa Kak? Ya langsung aja ya. Iya. Di sini saya nulis cerpen tentang seorang pengusaha di suatu kampus yang memang dia terkena dampak COVID, dirumahkan ya gitu, WFH. Nah, dia perantau juga, nggak tinggal di kota asalnya tapi di ibu kota lah. Tapi di sini tidak disebutkan ibu kotanya gitu. Padahal ibu kota Serang ya itu ya? Iya, bisa jadi. Biar pembacanya aja yang nebak-nebak sendiri gitu ya. Kemudian dia kena dampaknya itu kan karena finansialnya juga kena gitu, karena banyak potongan-potongan kayak gitu. Terus juga karena dia perantau juga, jadi dia nggak bisa mudik karena ada larangan itu. Kebetulan nulisnya juga kemarin-kemarin kan mendekati Idul Fitri, mendekati Ramadan ini juga, jadi dia nggak bisa mudik lagi, yang mana dia tuh mimpi video call sama ibunya, tapi itu tuh ketika dia bangun ternyata itu mimpi dan ibunya itu udah meninggal gitu, dapat kabar udah meninggal. Apa harus baca? Kenapa harus baca? 12 cerita ini bisa mewakili kondisi masyarakat saat ini di tengah masa pandemi ya. Tentu saja dengan sudut pandang kita sebagai penulis, dan di sini memang pengalaman pribadi itu jelas ada gitu. Maksudnya kita nggak nulisnya jauh-jauh, tapi ya udah tadi pergulatan batin kita kan yang ngalamin. Kalau saya menulis tentang sejenak, menceritakan seorang artis yang kemudian harus masuk Wisma Atlet, tapi saya tidak menceritakan bahwa dia lagi COVID. Hanya saja kan ada percakapan di atas tuh. Kalau kita kan biasanya ramenya di grup WhatsApp. Nah, itu perwakilan. Sebenarnya saya yang suka kumpul ngobrol sama teman-teman. Sabunya karena kan. Jadi kalau ditanya kenapa kita harus baca, kita di sini dari buku ini pesannya adalah enggak cuman kita doang yang nangis tiap malam karena pandemi. Di luar tuh banyak, dan tugas kita adalah saling menguatkan. Itu aja sih Ahmad ya. Berarti kenapa harus baca ini? Harus banget ya Kak, ini harus banget. Karena supaya kita ngerasa nggak sendiri. Karena kan yang tadi Kak Ilal sama Kak Rahmat bilang, kalau nggak cuma kita aja yang terdampak pandemi gitu. Nah untuk bisa saling menguatkan, salah satunya adalah dengan baca buku ini. Kita dengan baca buku ini tuh kita kayak ngerasa nggak sendiri gitu. Kalau misalnya tadi aku baca ceritanya Kak Abai itu tentang kayak anak online, sekolah online gitu. Itu kayak relate gitu buat aku sendiri, karena kan aku juga masih mahasiswa yang sekolah online gitu, yang kuliah online itu
ini juga apa, kita kayak ngerasa nggak sendiri gitu kalau aku. Terus itu satu, biar yang satu tadi biar kita nggak ngerasa sendiri, yang kedua biar kita saling menguatkan gitu sih. Kalau aku sependapat sama Kak Hilal, kalau misalnya kita sedih gitu, rapuh, ya kalau misalnya nggak ada orang yang bisa kita ajak cerita, buku itu bisa kita ajak cerita gitu. Karena dengan buku kita bisa kayak satu rasa gitu, kayak ngerasain apa yang dirasain sama tokohnya, sehingga kita bisa menguatkan diri sendiri dengan cara baca buku.